Ntar. Dulu. Saya tunggu di pos aja. Udah, suaranya udah masuk. Tes, 1, 2, 3, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala udwana illa ala zalimin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Wali santri Al-Wafi putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu. Kesempatan sore hari ini seperti biasanya kita mengadakan kajian-kajian menjelang buka puasa. Insyaallah taala kita akan membahas satu kajian yang sangat berguna insyaallah di dalam bulan Ramadan ini. Kajian ini bertemakan tentang doa-doa tolak balak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti dia baca dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala doa-doa itu ada di layar kita dan saya sudah bagikan ke HP antum masing-masing agar antum bisa untuk membacanya dan menghafalkannya. Setiap doa yang ada diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa dan zikir ini dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, Allah akan siapkan baginya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang mukmin adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berdiri, dalam kondisi dia duduk, dan dalam kondisi dia berbaring. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Al-Baqarah ayat 200, kemudian Ali Imran ayat 191 dan Al-Ahzab ayat 35 yang saya sebutkan tadi adalah anjuran yang sangat penting bagi kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu-waktu kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara alaihi yaumil qiyamah." Tidaklah ada satu saat, satu detik, satu menit yang ada pada anak Adam dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menjadi orang yang merugi. Ini berita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang tidak pernah berzikir, tidak pernah membaca doa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang kumpulan doa-doa tolak bala yang menolak segala mara bahaya, segala bencana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku kecil atau tulisan kecil ini ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Abbad rahimahullah hafizahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau menuliskan satu buku bernama Jawami' min Adiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awudatihi. Bisa ditampilkan dalam slide. Itu judul buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullahu taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di bulan Ramadan ini kita tidak pernah luput dari berdoa. Kita selalu berdoa dalam solat kita, dalam tahajud kita, dalam tarawih kita, dalam witir kita. Doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat merugi kalau orang itu tidak berdoa, karena bulan Ramadan ini adalah bulan, selain bulan membaca Al-Quran, juga bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan kalau kita berada di bulan Ramadan, salat tarawih bersama imam, atau kita mengimami sendiri, atau kita bermakmum dengan orang lain, itu jadikan kebiasaan kita adalah doa di witir kita, yaitu doa kunut. Nabi SAW melakukan kunut dari awal Ramadan, seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan. Nabi SAW qanata Nabi SAW syahran fi Ramadan. Nabi SAW melakukan doa kunut di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika kita tarawih, kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan perbuatan yang bid'ah, bukan perbuatan yang bid'ah, tapi ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik doa adalah doanya yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini sebaik-baik doa. Jadi kalau seandainya seorang berdoa dengan redaksinya sendiri, boleh. Tetapi sebaik-baik doa adalah doa yang ada redaksinya, yang ada keterangannya, yang ada tuntunannya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi kita, yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Slide yang pertama, dibuka slide yang pertama.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang dinamakan doa sapu jagat. Nah, ini biasanya orang katakan doa sapu jagat, yakni doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Apa doanya? Doa ini insyaallah kita semua menghafalnya. Doa ini berbunyi, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang pertama, dibuka di slide yang pertama, ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang pertama yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, dan doa ini pula dibaca ketika Nabi SAW tawaf antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Itu ada doa yang mana doa itu tidak bisa digantikan dengan doa yang lain. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dalam tawaf. Kemudian di dalam salat kita, apabila kita ingin mengucapkan doa ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahul Bukhari nomor 6389 dan Muslim nomor 2690. Apa artinya? Rabbana Allahumma ya Allah, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina berikanlah kami di dunia ini hasanatan, yakni kebaikan apa saja. Wa fil akhirati hasanatan, di dalam kehidupan akhirat kami kebaikan apa saja. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang ada di dunia akan melahirkan kebaikan yang ada di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita minimal adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Doa ini kita bisa baca setelah kita membaca doa qul Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Kemudian kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia ini, yakni kebaikan menurut Allah kebaikan, bukan kebaikan menurut kita. Kebaikan menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam kebaikan, bukan menurut kita. Kenapa, ikhwan fiddin? Karena kebaikan yang ada di tangan manusia belum tentu baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, tapi yang kalian cintai ini ternyata jelek. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tetapi yang kalian benci ini ternyata baik. Nah ini, manusia boleh berikhtiar, dan manusia juga disuruh berdoa kepada Allah agar pilihan yang terbaik jatuh kepada dia. Kadang-kadang manusia ketika mereka berusaha, mereka tidak pernah berdoa kepada Allah, sehingga ketika terjadi kegagalan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam menuntut ilmunya, dia stres. Ya, dia stres, dia putus asa, dia ingin bunuh diri, dia ingin melarikan diri, seolah-olah tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Kenapa ini terjadi? Karena usaha dia, ikhtiar dia tidak dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan ini termasuk doa tolak balak, yakni menolak balak. Apabila kita tidak suka dengan sesuatu atau kita benci dengan sesuatu, doa ini yang kita baca. Seperti saat ini, orang benci dengan diisolasi, di karantina. Orang tidak suka dengan dia dijadikan ODP, tapi ternyata dia ODP. Ternyata dia terkena musibah, ternyata dia diputus pekerjaannya, gajinya ternyata tidak diberikan, dan lain sebagainya. Maka doalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Ini menolak bala, sehingga
Dengan doa ini kita jadi optimis, kita selalu menyangka baik kepada Allah. Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Bukan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Ketika mereka diberikan kenikmatan, dia mengatakan sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan aku, Rabbi akraman. Ketika ditimpa dengan kejelekan, mereka mengatakan Tuhanku telah menyia-nyiakan diriku. Ketahuilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara seorang mukmin itu sangat mudah. Ada pandemi dan tidak ada pandemi, ya dikarantina atau tidak dikarantina, kena penyakit atau tidak kena penyakit, semuanya bagi orang mukmin adalah kebaikan. Sabda Nabi SAW bagaimana? Ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, ajaban li amri mu'min, ajaban, yakni sungguh ajib, yakni takjub perkara yang ada pada orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah baik bagi orang mukmin. Idza asabathu, apabila ditimpa satu kebahagiaan, kesenangan, kemudahan, dia bersyukur kepada Allah. Ya, syakara, dia bersyukur pada Allah. Ya. Dan itu adalah kebaikan bagi diri dia. Idza asabathu darra'u sabara, apabila yang menimpa kepada dia paceklik, ya, kekurangan gaji, kekurangan makanan, kekurangan buah, pemotongan gaji dan lain sebagainya, dia sabara, dia bersabar, dan itu ada kebaikan bagi diri dia. Apabila menimpa seorang mukmin tidak boleh keluar rumah, yang biasanya nongkrong sama temannya di kafe tidak bisa nongkrong, yang biasanya bisa kopi darat tidak bisa ngopi darat, yang biasanya olahraga tidak bisa olahraga, yang biasanya berenang tidak bisa berenang, yang biasanya jogging tidak bisa jogging, yakni hidup dia dalam kurungan seperti burung dalam sangkar, ya. Baru datang sedikit masuk rumah disemprot kayak burung disemprot, ya. Kemudian habis itu dia nurutin aturan, bajunya mesti dicuci, tangannya mesti dicuci, Masya Allah, nyucinya pakai cairan disinfektan dan lain sebagainya, sanitizer dan lain sebagainya. Semua dia lakukan. Tidak seperti bebasnya hidup sebelum ada pandemi. Bagi seorang mukmin, apa yang mereka sikapi? Kullahu khair, semuanya adalah baik. Doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini yang pertama. Kemudian doa tolak balak yang berikutnya diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah hadis riwayat Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya diriku ini ya Allah, as'alukal huda wat tuqa, meminta kepada engkau petunjuk engkau ya Allah. Lagi pandemi kayak gini, mau kerja di mana ya? Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Tidak stres. Ya, ketika ada pandemi, sudah tidak dapat ini, sudah tidak dapat itu, rezekinya mandek semuanya. Langsung telepon sana, telepon sini, ya telepon anak yang tadinya didaftarkan, ditarik, kemudian telepon sana lagi yang sudah booking ini ditarik. Ya Allah, dunia sempit bagi diri dia. Dunia sempit bagi diri dia. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon petunjukmu, mohon hidayahmu ya Allah. Wat tuqa wal afafa wal ghina, aku mohon kepada engkau ya Allah, berikanlah kepada kami ini ketakwaan kepadamu. Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musim pandemi dia semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanallah. Kemudian wal afaf, al afaf ini artinya hidup dia mulia. Dia tidak meminta-minta kepada orang lain padahal diri dia membutuhkan. Ini sebetulnya ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah, orang yang berhak untuk dibantu. Kita banyak melihat orang di jalanan sana meminta kanan, meminta kiri, dikumpulkan uang itu. Kemudian setelah itu dia tabung uang itu. Ini bukan afaf. Al-afaf itu adalah orang yang tidak meminta-minta, tapi dia membutuhkan dan orang lain tahu dia membutuhkan. Dia tidak meminta-minta.
Orang lain tahu dia membutuhkan. Ya, seperti contohnya banyak sekali orang yang memiliki iffah ini. Seperti contohnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian masjid-masjid, dia butuh. Lembaga-lembaga pendidikan Islam ini bukan pemerintah yang banyak anggarannya. Ya, mereka biayain sendiri. Sadar untuk mendidik umat Islam, dia biayain sendiri. Itu lembaga pendidikan Islam. Kemudian masjid-masjid juga demikian. Dia sadar, ya Allah, ini kasihan, mesti dikasih. Maka dia kasih. Saudara, apabila orang meminta-minta fulus, fi fulus mulus, ma fi fulus manfus, yakni apabila orang meminta-minta untuk memperkaya dirinya, maka ada satu hal yang cerita ini. Waktu itu di Mekah ada sebuah kejadian ada seorang pengemis meminta-minta di Mekah 1 rial. Biasanya itu mereka menggunakan bahasa ya haji sabilillah, sadaqah sabilillah, yang biasanya dikatakan oleh jamaah haji Indonesia. Malaikat tuh, ada malaikat minta-minta tuh. Makanya orang jamaah haji di Indonesia itu mereka membawa uang 1 rial untuk dibagi-bagikan pada pengemis-pengemis itu. Itu bukan malaikat. Ya, itu adalah orang yang tidak memiliki izin tinggal, yang memang dibiarkan sama pemerintah Saudi Arabia sana. Mereka profesinya sebagai orang yang minta-minta. Kalau datang musim haji biasanya ada sweeping. Nah, orang ini banyak sekali mengumpulkan uang. Ternyata meninggal di kamar. Ada yang melapor, ini kamar tidak pernah dibuka, apartemen ini tidak pernah dibuka, syukur ini tidak pernah dibuka. Kemudian apa yang terjadi? Dibuka, didobrak, ternyata sudah jadi bangkai. Ya, dipindahkan ke rumah sakit, kemudian langsung dikafani. Ternyata apa, saudara-saudara? Ternyata di bawah ranjang itu terdapat apa? Terdapat uang yang sangat banyak sekali. Ya, ternyata orang yang meminta-minta untuk memperkaya dirinya, bukan untuk mencukupi dirinya, Allah hinakan dia di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala hinakan di akhirat. Di dalam hadis yang sahih, yakni akibat orang itu meminta-minta karena untuk memperkaya dirinya, dia akan mencabik-cabik daging yang ada di tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Wal ghina, dan aku memohon, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-ghina di sini adalah kecukupan. Apa itu kecukupan, saudara-saudara? Kecukupan ini adalah kita cukup. Kita diberikan gaji sekian, cukup. Ya. Kita diberikan gaji 100.000 cukup, 500.000 cukup, 1 juta cukup, 2 juta cukup, 3 juta cukup. Terus merasa cukup dengan uang yang dia terima. Ada satu hal yang sangat terkesan sekali. Ada seorang yang punya gaji itu kurang lebih 1 juta atau mungkin kurang daripada 1 juta. Ketika saya tanya, cukup tidak dengan gaji ini? Jawabnya apa? Ya Ustadz, yang ngatur uang ini saya, bukan uang ngatur saya. Jadi saya yang ngatur uang ini, cukup untuk diri saya. Subhanallah, ini termasuk qanaah yang ada pada diri orang ini. Kemudian doa yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Yakni khati'ah ini adalah dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa kecil tentunya gugur dengan kita melakukan ibadah. Kita wudu, itu dosa kecil hancur. Kita melakukan wudu, setiap tetesan air wudu itu dosa kecil kita ikut hancur dengan tetesan air kita. Kemudian Allahumma gfirli khati'ati, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku di sini. Atau dosaku di sini adalah dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan siksa, dengan neraka. Itu dosa besar. Dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam pelakunya dengan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa besar itu berzina, berbuat syirik, kemudian berdusta atas nama agama, kemudian mencuri, meminum khamar, berzina dan lain sebagainya. Yang ada di dalam Al-Qur'an adabnya
dan siksaannya. Wa jahli, ya Allah ampunkanlah jahli. Jahli itu apa? Jahli itu kebodohanku, ketidaktahuanku, kealpaanku terhadap permasalahan-permasalahan agama ini, sehingga sebetulnya dia tidak berniat untuk berbuat dosa, tapi karena dia jahil, karena dia tidak tahu. Maka Nabi SAW mengajarkan saudara-saudara satu doa yang mulia agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Apa doanya Nabi Muhammad SAW, terutama dari perbuatan doa syirik? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami tahu, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak tahu. Rupanya dia mungkin belum belajar kitab tauhid, belum mengerti itu syirik yang kayak apa, tauhid itu seperti apa itu tauhid, apa itu syirik, dia belum tahu, belum belajar. Ternyata dia jatuh dalam perbuatan syirik. Dia tidak tahu itu perbuatan syirik. Nah, ini doanya. Wa jahli, khati'ati wa jahli. Dan juga doa yang saya bacakan tadi. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Ya Allah, maafkanlah diriku dari dosa besarku. Wa jahli, dan juga dari kealpaanku, kejahilanku, kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan berlebih-lebihan dan sikap berlebih-lebihanku dalam berbuat. Nah, ini berlebih-lebihan banyak kita berlebih-lebihan dalam makan, buka puasa berlebih, sahur berlebih. Orang lain banyak yang butuh, dia berlebih. Nah, ini tidak boleh. Kalau ada makanan berlebih, bagikan kepada orang lain, sedekahkan, berikan, infakkan, dan lain sebagainya. Berlebih. Betapa banyak di sana orang yang tidak bisa makan buka puasa. Betapa banyak di sana orang yang tidak bisa menikmati sahur dan mereka tidak berpuasa. Karena untuk makan setiap harinya saja mereka tidak punya. Wa israfi, israf dalam makan, dalam minum, israf dalam menggunakan air dalam berwudu. Ya, dia berwudu tapi dia berlebih-lebihan. Ya, dia menggunakan air berlebih, padahal Nabi karena untuk makan setiap harinya saja mereka tidak punya. Wa israfi, israf dalam makan, dalam minum, israf dalam menggunakan air dalam berwudu. Ya, dia berwudu tapi dia berlebih-lebihan. Ya, dia menggunakan air berlebih, padahal Nabi, ampunkanlah segala macam dosa yang nampak yang aku lakukan dan yang tidak nampak yang
aku lakukan, yakni dia berbuat dosa secara nyata, secara gamblang, tersebut. Kenapa, Kak? Hah? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, ihdini, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah aku petunjuk. Wasaddidni, dan berikanlah aku kekuatan untuk mengamalkan petunjuk itu, sehingga aku bisa berkata baik, bisa berkata benar, dan aku bisa mengerjakan petunjuk-petunjukmu itu. Nabi SAW mengatakan, wasaddidu wa qaribu. Ketika kita itu beramal, saddidu, dekatkanlah amalan itu dengan petunjuk Nabi SAW, dengan hidayah Nabi SAW. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kenapa demikian? Karena orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT dan mengamalkan hidayah itu dengan petunjuk Nabi SAW, pasti amalannya diterima. Pasti amalannya diterima. Kalau seandainya orang mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan dia tidak beramal dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya ketika orang itu mendapatkan hidayah, orang itu sudah hijrah kepada jalan yang benar, maka carilah jalan yang akan mendekatkan dia kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasul SAW. Pelajarilah Islam itu dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul SAW. Jangan katanya-katanya saja. Oh, saya beramal seperti ini, katanya fulan benar, dia amalkan. Ternyata amalannya ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kan biasanya di Indonesia itu terkenal trennya, tren amalan, ya. Ada orang mengamalkan seperti ini, maka dia amalkan seperti ini. Ada orang mengatakan sebentar 5 tanggal 15 Ramadan hari kiamat, dia katakan 15 Ramadan hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan 15 Ramadan turunnya Dajjal, dia katakan 15 Ramadan turunnya Dajjal, dan lain sebagainya. Sehingga agama ini dipermainkan, ya, ketika orang itu tidak mendekati kepada Al-Quran dan tidak mendekati kepada petunjuk Nabi di dalam hadis-hadis yang mulia Rasulullah SAW. Nikmat rasanya ma'asyiral muslimin, seorang mendapatkan hidayah dan seorang mendapatkan sadat, maka berdoa, Allahumma hadini wasdudni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan usdudni, dan benarkanlah jalan hidayahmu ini dengan aku mengamalkannya sesuai petunjukmu dan petunjuk Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, doanya apa? Nomor 4, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadat. Ya Allah, aku minta petunjukmu, aku meminta hidayahmu dan sadat, dan jalan yang benar, jalan yang kuat, amalan-amalan yang benar, amalan-amalan yang kuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian doa yang kelima, ma'asyiral muslimin, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku, ya. Ini adalah termasuk doa tolak bala, sehingga dalam beragama ini tidak kacau agamanya, sehingga dalam beragama ini tidak katanya dan katanya, sehingga dalam beragama ini dia tahu pegangan agamanya itu apa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana agamaku ini merupakan benteng daripada diriku, merupakan perisai, merupakan isma penguat, merupakan tameng protek daripada semua perkara-perkaraku yang aku hidup di dalamnya. Wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi, dan
perbaikilah kehidupanku, yang mana duniaku ini adalah kehidupanku di dalamnya. yakni dunia ini adalah kehidupannya. Aslih dunyaya artinya perbaikilah urusan-urusan dunianya, artinya dia tidak terjatuh dalam urusan-urusan dunia kepada hal-hal yang haram. Dia berbisnis dengan bisnis yang halal, dia bermuamalah dengan muamalah yang halal, kemudian dia melakukan kontrak dengan kontrak yang halal, dia makan daripada yang halal, minum daripada yang halal. Itu arti daripada aslih li dunyaya. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kebaikan untuk duniaku, yang mana aku hidup di dunia ini. Jadi ini adalah menolak bala. Menolak bala dari apa? Dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak jelas. Sehingga apa yang dia makan adalah yang halal, apa yang dia minum adalah yang halal. Ya, sehingga ketika dia angkat tangannya ke langit, Allah istijabah doanya, Allah kabulkan doanya. Ya. Orang yang berdoa tapi tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ma'kaluhu haram, wa malbasuhu wa mashrabu haram, makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, wa malbasu haram, dan pakaiannya adalah haram. Fa anna yustajabulah, maka jauh Allah akan kabulkan doanya. Maka di Ramadan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, wali santri semuanya, dan seluruh kaum muslimin, mari kita koreksi harta kita. Kesempatan kita bersihkan harta kita ini dari yang haram. Kita zakatkan, kita sedekahkan, kita berikan hak-hak orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Saatnya saat ini, ya, di pandemi COVID-19 ini kita merenung. Selama ini apa yang kita makan? Selama ini apa penghasilan kita apa? Selama ini uang kita dari mana? Itu terus dikoreksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan dunia kita. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku. Perbaikilah akhiratku artinya perbaikilah tujuan akhiratku, karena disitulah tempat kita kembali. Jadi tidak ada tempat kembali. Yang benar adalah tempat kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali saat ini. Rumah kita yang dijadikan tempat kembali itu hanya sementara. Sesuai kita memiliki rumah di dunia ini sesuai dengan umur kita. Kita memiliki pangkat dan derajat sesuai dengan ketentuan atasan kita. Ya, kita memiliki mobil yakni sesuai dengan umur kita, tidak selama-lamanya. Ketika kita sudah pensiun, kita sudah tidak bekerja, maka kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandemi COVID-19 ini mengajari kita untuk prihatin. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengajari umatnya untuk bersusah-susah dalam hidup. Kenapa? Ketika orang itu bersusah-susah dalam hidup, dia mendapatkan cobaan, ujian, kurang makan, kurang minum, kurang gaji, dia kebal, dia kuat menghadapi kehidupan ini, dia terus tatap kehidupan ini ke depan. Ya, tidak cengeng dia, ya, tidak banyak mengeluh dia. Ya. Dan orang-orang tua kita yang hidup di zaman penjajahan 350 tahun dijajah Belanda, mereka lebih kenyang mendapatkan penderitaan-penderitaan hidup. Ya. Makanya mereka lebih kuat dalam menghadapi kekurangan-kekurangan yang saat ini terjadi. Nah, begitu generasi kita saat ini lahir, maka itu kita masih mengeluh. Anak-anak kita nanti lebih mengeluh lagi karena mereka biasa hidup enak. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Doa yang kelima, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini ziyadah, tambahan untuk kami untuk berbuat baik. Al-hayah, kehidupan yang Allah berikan, dijadikan sebagai tambahan untuk berbuat baik. Yakni bukannya kehidupan itu nambah kita jadi sombong, nambah kita jadi kikir, nambah kita jadi pelit, nambah kita jadi menghinakan orang lain, tidak. Tapi kehidupan itu adalah kebaikan. Dalam kehidupan itu merupakan tambahan kebaikan bagi kita setiap harinya.
diberikan napas panjang lagi, tambah lagi berbuat baik. Besok diberikan umur lagi, tambah lagi sedekahnya. Besok lagi diberikan umur lagi, tambah lagi sedekahnya. Makanya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak sedekah itu insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah berikan berkah di dalam keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematian ini adalah rahah. Apa itu rahah? Rahah artinya tempat istirahat dari setiap kejelekan. Jadikanlah kematian adalah tempat istirahatku dari semua macam kejelekan. Jadi kematian ini sebagai pemutus. Kalau dia ternyata di dunia ini tidak bisa hidup baik, dia tergoda dengan fitnahnya dunia, maka kematian yang akan memutuskannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah termasuk tolak bala, agar kita terhindar daripada bala, daripada segala macam fitnah, bencana yang ada di dunia ini. Kemudian doa yang keenam, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik, rawahu Muslim 2654. Ya Allah yang membolak-balikan hati, musarrif yakni yuqallib, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, yang bolak-balikan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, maka palingkanlah hatiku ke dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran hati manusia. Manusia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang apabila iman tidak ada dalam hatinya, hatinya dia tidak stabil. Hatinya dia bisa dibolak-balikkan. Ya, itu biasanya kita dapatkan. Apa contohnya? Ketika kita kumpul sama kawan-kawan kita di pesantren, iman dia naik, maka hati dia tetap beribadah kepada Allah. Tetapi ketika dia tidak bersama kawan-kawannya, teman-temannya di pesantren, iman dia turun. Maka apa yang terjadi? Hatinya akan diombang-ambingkan oleh syaitan. Ya, hatinya akan diombang-ambingkan oleh syaitan, dibujuk rayu oleh syaitan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya antum yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah, ketika kita sendirian, tidak ada orang beriman selain diri kita, tidak ada yang melantunkan ayat Al-Quran, melantunkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ini doa ini. Doa menolak bala agar Allah menetapkan kita ke dalam keimanan dan mengusir segala macam bahaya-bahaya penyakit hati yang akan menggoda kita. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas petunjuk-Mu ya Allah, di atas ketaatanmu ya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya diriku ini, a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, an usyrika bika, dari perbuatan syirik kepadamu ya Allah, wa ana a'lamu, dan aku tahu itu perbuatan syirik, wa astaghfiruka lima a'lamu, dan aku meminta ampun, beristighfar kepadamu ya Allah, lima la a'lamu, terhadap apa yang aku tidak tahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 716. Seperti yang saya katakan tadi, bahasanya perbuatan syirik itu adalah sarfu kullu qaulin aw amalin dhahiratin wa batinatin ila ghairillahi ta'ala. yakni seorang memalingkan setiap perkataan atau perbuatan ya, kepada yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Betapa banyak perbuatan syirik ini terjadi di negeri kita. Perbuatan syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nyembah sembahan-sembahan itu. Dia nyembah benda-benda, dia nyembah patung-patung, dia nyembah hal-hal yang dianggap memiliki ini dan memiliki itu. Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kondisinya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu
di zamannya sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu membeli patung. Jadi datang ke negeri Syam, di sana ada patung yang bisa mendatangkan hujan, dia beli. Ini namanya dewa hujan, ditaruhlah di dalam Ka'bah. Kemudian di sana ada sebuah patung yang bisa mendatangkan anak atau keturunan, dibelinya patung ini, ditaruh di sana. Sehingga mereka mengumumkan kepada masyarakat Quraisy pada waktu itu, wahai masyarakat Quraisy, sesungguhnya di Ka'bah ini terdapat patung-patung berhala-berhala yang bisa memenuhi hajat kalian masing-masing. Maka ketika Islam itu datang, di peristiwa penaklukan kota Mekah terdapat 360 patung yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Termasuk di dalamnya Lata wal Uzza wal Manat, 3 patung yang besar. Lata, Manat, wal Uzza. Ini 3 patung yang besar. Lat itu apa? Lat itu adalah orang soleh. Dulu suka membuat adonan tepung, adonan makanan, diberikan kepada orang yang tawaf pada zamannya. Kemudian Manat juga sama, Uzza juga sama. Tugasnya 3 orang ini adalah orang soleh, yang satu suka bikin makanan, yang satu suka memberikan air, yang satu suka menyembelihkan kambing bagi tamu-tamu yang datang ke Ka'bah. Ini orang baik, orang soleh. Ya. Begitu meninggal mereka ini, maka syaitan datang, ya, mengatakan cobalah, ya, dibisiki mereka itu, cobalah bikin lukisannya aja dulu. Pertama mereka tidak mau, generasi berikutnya digoda lagi, cobalah bikin lukisannya, gambarnya, ya, gambarnya ditaruh gambarnya. Setelah selesai mereka berhasil membujuk orang-orang kafir Quraisy untuk membuat gambarnya, ya, orang-orang yang hidup pada waktu itu yang masih beriman pada Allah, maka mereka dibujuk lagi membuat patungnya. Akhirnya generasi berikutnya membuat patungnya. Kemudian dibisikkan lagi bahwasanya mereka adalah Tuhan, akhirnya mereka disembah. Itulah kronologis daripada perbuatan syirik di dunia. Dan itu tidak ada bedanya dan tidak jauh-jauh terhadap apa yang ada di Indonesia ini. Ketika ada orang meninggal, cobalah bangunkan kuburannya. Di kuburannya itu terbikin dari marmer, batu nisannya hebat dan lain sebagainya. Kuburannya selalu dihiasi dengan melati-melati, dihiasi dengan bunga-bunga yang luar biasa. Kuburannya tidak pernah sepi daripada orang. Ya, pertama kali syaitan membisikkan hal itu. Kemudian generasi berikutnya datang lagi, melihat kuburan ini diagungkan, akhirnya diagungkan terus, diagungkan sampai kuburan itu akhirnya disembah. Sama kondisinya dengan dulu di zaman kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy pertama kali nenek moyang mereka berada pada agama Hanifiyah. Tapi mereka dibujuk rayu oleh syaitan sehingga mereka menukar agamanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mempelajari kitab tauhid, untuk mempelajari apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kita sampai saat ini mungkin tahu yang mana yang syirik dan banyak yang kita yang belum tahu apa itu syirik dan mana yang dikatakan syirik. Nah, ini penting bagi kita mempelajari kitab tauhid. Pelajaran kitab tauhid itu segalanya nomor 1 dalam kehidupan kita. Ya, dan kita alhamdulillah ajarkan di pesantren kita tentang kitab tauhid. Mana kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kewajiban Allah kepada hambanya. Kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan kepadanya dengan segala sesuatu. Kewajiban Allah kepada hambanya yaitu memberikan pahala, memberikan surga dan tidak mengadab setiap hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya, ya. Dan pahalanya besar orang yang bertauhid, orang yang meninggalkan syirik itu, ma'asyiral muslimin. Apa pahalanya? Sebuah hadis Nabi SAW, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat, datang kepadaku, kalau engkau datang kepadaku dengan sebesar bumi ini kesalahan, ya, dosa, walam tusyrik biya syai'an, tapi engkau tidak berbuat syirik, engkau termasuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabihal maghfirah, niscaya aku akan berikan sebesar bola bumi ini ampunanku. Ini pahala dan ganjaran yang besar
bagi mereka yang berbuat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai nomor 7, insyaallah nomor berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah sebagai kelengkapan daripada kajian ini dan kita akan umumkan lagi untuk membahas doa-doa tolak bala yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selebihnya waktu 5 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab dari pendengar, pemirsa, wali santri dan santri yang menghadiri acara ini. Silahkan. Ya, pertanyaan yang pertama dari Syaima Az-Zahrah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana membuat hati menjadi istiqamah di dalam bulan Ramadan. Yakni membuat hati istiqamah dalam bulan Ramadan adalah dengan banyak berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia mampu beristiqamah. Oleh karenanya, cara kita istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah dengan cara berzikir, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Maka jadikanlah kehidupan kita sehari-hari adalah membaca Al-Quran. Salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in yufarrighuna awqatahum, menghabiskan waktu mereka itu dengan membaca Al-Quran. Ya, salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in menghabiskan waktu mereka dengan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ada yang hatam sekian kali, ada yang hatam sekian kali, dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang mensibukkan dirinya untuk selain daripada membaca Al-Quran Ramadan, tapi bacaannya bukan Al-Quran, bacaannya bukan zikir pada Allah, maka istiqamah itu melemah. Dia tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah itu melemah. Ketika istiqamah itu melemah, maka dia akan mengalami satu penyakit yang dinamakan futur. Dia kosong pikirannya, kosong hatinya, sehingga dia malas, betul-betul malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kalian, rumah kita semuanya itu adalah masjid kalian untuk saat ini. Jadi beribadah kalian di masjid kalian dan di luar pesantren atau di dalam pesantren itu sama. Ya, ketika dia mampu beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang pertama, ma'asyiral muslimin, ya, terutama Nanda Syaima Az-Zahra, adalah banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang utama itu adalah membaca Al-Qur'an. Tiap hari dia membaca Al-Qur'an, dihabiskan, dihatamkan tuh Al-Qur'an. Kemudian zikir pagi dan sore jangan pernah ditinggalkan. Karena zikir ini adalah mengikat kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Ketika kita tidak pernah berkomunikasi kepada Allah dengan zikir-zikir ini, maka syaitan akan melemahkan hati Anda. Ketika syaitan melemahkan hati Anda, maka semua aktivitas dan rangkaian kegiatan amal ibadah di bulan Ramadan jadi malas. Ya, ini sebelum masuk 20 akhir atau 10 akhir bulan Ramadan, dikuatkan lagi hati-hatinya. Ya, jangan sampai kita nanti datang 10 akhir bulan Ramadan malah kita tidak berbuat sama sekali daripada ibadah-ibadah ini. Ya, oleh karenanya kita menghimbau, mengharapkan kepada semua santri yang pulang ke rumah itu untuk menjalankan aktivitasnya sama dengan apa yang mereka lakukan di dalam pesantren. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya.
Ada gak? Hah? Ya, karena tidak ada pertanyaan, marilah kita sama-sama menutup kajian ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma arhamna, wa'fu anna warzuqna, Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.